Happy Sunday. Happy Sunday everyone. Selamat datang di NIC buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Welcome home. Terima kasih ya Bapak Ibu di hari Minggu ini bersama saya Esther yang akan menjadi host di hari Minggu siang hari ini, hari Minggu Palma, di mana hari ini kita mengenang penderitaannya Tuhan Yesus menuju kayu salib ya. Tadi pagi saya merenung sebelum berangkat ke sini. Saya menyaksikan beberapa sosial media berita-berita yang antrian pembelian sebuah handphone yang banyak orang tuh rela ya datang pagi mengantri hanya untuk sebuah handphone. Terus saya berpikir begini, kapan ya saya punya semangat yang sebesar itu? Tapi untuk Tuhan, terkadang kita kalau untuk dunia itu semangatnya luar biasa ya. Tapi untuk Tuhan tuh kadang untuk hadir ke gereja, duduk di depan itu rasanya aduh malu, nanti ke-shoot sama kamera gitu ya. Padahal kan ini bukan tentang posisi ya, tapi tentang bagaimana kita rindu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam hadiratnya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya mau undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanan, depan belakang. Katakan Happy Sunday. Kasih senyuman yang paling manis. Baik, terima kasih. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu buat kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu, untuk keluarga, untuk sukacita yang selalu Tuhan berikan buat kami. Siang hari ini Tuhan kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu dan menerima berkat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pastor Robertus Budistiono Tuhan. Biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami semua, terutama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan panggil jiwa-jiwa Tuhan untuk tetap hadir Tuhan di tempat ini, memenuhi kursi-kursi di sini Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan. Kami mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan. Tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Kami aktifkan malaikat-malaikat-Mu Bapa. Berkati Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di atas segalanya ya Bapa, ampuni dosa kami, supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom NIC. Hari ini semua datang dengan ucapan syukur, dengan sukacita, amin. Boleh sekali lagi lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling lebar dong. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Boleh kita hari ini lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Yesus. Karena bersama-Mu kami akan selalu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, amin. Bukti dari segala
ya Tuhan sumber keselamatan kita. Boleh kita angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes, hari ini Kau menyatakan Tuhan, Kau segala-galanya, Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Datanglah dan bertahta dalam kehidupan setiap kami Bapa. hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah karya-Mu bagi setiap kami Bapa. Hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerinduan
setiap kami satu persatu Tuhan. Buka hati setiap kami Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Terus kau menikmati hadirat-Mu Tuhan.
kasih-Mu sempurna dalam hidup setiap kami Tuhan. Oh, we praise You Lord, we lift You high. We praise You Lord, we praise You Lord. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Terima kasih kalau sampai hari ini setiap kami masih diizinkan untuk memuji, menyembah-Mu. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat tempat ini. Terima kasih buat proses. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Seperti ada tertulis di firman-Mu, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yes Tuhan, biar setiap kami terus makin giat dan lebih giat lagi melekat padamu. Biar setiap kami semakin giat dan lebih lagi mengejar rumah-Mu Tuhan. Terima kasih buat tempat ini. Terima kasih buat ibadah-ibadah yang berjalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga mau bersyukur untuk pertolongan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas jemaat tempat ini. Terima kasih juga untuk kesehatan, untuk kesembuhan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk satu keluarga yang Tuhan bukakan jalan dalam pelunasan hutang. Terima kasih untuk hutang-hutang yang Tuhan sudah lunaskan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberikan percepatan, terima kasih buat semua itu. Dan kami juga mau berdoa untuk seorang anak yang membutuhkan kekuatan agar supaya bisa menolong orang tuanya dipulihkan, rujuk kembali dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami sepakat bersama, kami berdoa untuk anak ini dan untuk keluarganya Tuhan. Biar ada pemulihan, biar ada kasih Tuhan, biar semuanya Tuhan buat baik Tuhan. Dan semuanya kembali menyatu dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan yang atur, Tuhan yang urus semuanya, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seorang ibu yang terjebak dalam hutang dan rumahnya mau disita. Tuhan, tunjukkan jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri percepatan untuk membereskan semuanya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah Tuhan. Dengan keinginan-Mu, dengan rencana-Mu, dengan kehendak-Mu. Dan kami sepakat dari tempat ini. Semuanya dibereskan di dalam nama Yesus. Dan setiap jemaat-Mu yang memiliki hutang, Tuhan juga berkati, Tuhan juga pulihkan, Tuhan bebaskan dari hutang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang yang rindu dilancarkan usahanya Tuhan. Bahkan setiap kerinduan jemaat-Mu yang sedang memiliki usaha, biar apapun yang mereka sedang lakukan, apapun yang mereka sedang kerjakan, Tuhan buka jalan terus. Tuhan berikan anugerah, biar kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah ada setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, Pastor Robertus Tuhan. Biar apa yang keluar dari bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu, semuanya isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan, baik yang onsite maupun yang online Tuhan, kami semua diberkati dan kami melakukannya dalam hidup kami untuk kesenangan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala-galanya dan biar kehendak-Mu saja yang jadi. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Hosana, Hosana. Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan.
Kami tahu Tuhan, kami adalah umat-Mu yang masih terus mau belajar, masih terus mau diubahkan dan diproses, supaya kami semua menjadi emas yang murni. Emas yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan terus jaga kami. Terima kasih Yesus, kami adalah biji mata-Mu, permata-Mu Tuhan, yang terus Tuhan jaga dan Tuhan kasihi. Sampai saatnya kami akan bersatu dengan Engkau di dalam kelayakan dan perkenanan-Mu Tuhan. Urai berkati lidah bibir hamba-Mu, urapi juga telinga dan hati jemaat-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan yang datang daripada kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan masuk dalam pikiran dan hati kami, jadi rema yang akan mengubahkan hidup kami, semakin disempurnakan, semakin dikuduskan, semakin di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom Bapak dan Ibu. Selamat siang. Pagi tadi saya sharing tentang survive or thrive, bertahan atau bertumbuh. Dan Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh, nggak sekedar bertahan. Karena yang bertahan adalah manusia-manusia biasa, tapi kalau manusia-manusia yang diberkati Tuhan dan menjadi anak Tuhan, dia harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Supaya Anda berbeda sendiri dengan orang-orang awam yang di sekitar Anda. Tadi pagi saya juga sharing, cukup mengerikan dan menakutkan kalau kita lihat kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Karena dunia tidak sedang baik-baik saja, dan zaman ini tidak sedang membaik, tetapi malah memburuk. Kenapa itu harus terjadi dan diizinkan Tuhan untuk semakin memburuk? Karena sebentar lagi Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan hadir dan menyelamatkan kita semua, dan dunia akan diperbarui. Untuk ini semua perlu ada hal-hal yang buruk, supaya anak-anak Tuhan itu bisa menonjol dan berbeda sendiri dengan kaum yang awam. Dan pada saat itulah kita semua yang dimintakan Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kita. Tadi pagi saya sharing karena membahas masalah Mazmur 91. Tentu Bapak dan Ibu sekalian cukup paham dengan Mazmur 91 dalam lindungan Allah, dan itu adalah janji Tuhan. Kalau kita dalam lindungan Allah Maha Kuasa dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi, maka semuanya akan dilindungi Tuhan, dan apapun yang terjadi di luar itu nggak terkena pada kita, karena kita dihindarkan semuanya. Dan saya ngajar atau men-sharingkan beberapa hal, ada 4 hal yang harus dilakukan supaya kita tetap dalam lindungan Allah. Yaitu kita selalu peka, selalu kenal Tuhan, selalu melekat pada Tuhan, dan kita harus senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kalau kita dalam lindungan Tuhan dan kita adalah anak-anak yang tahu suara Tuhan, mengenal suara Bapa, maka pada saat ada sesuatu terjadi di luar sana, suara Bapa katakan, ayo anak-anakku masuk dalam benteng. Kita kenal suara Bapa, dan kita pasti akan peka dan kita akan taat masuk dalam benteng. Pada saat masuk dalam benteng, maka Tuhan membentengi kita, melindungi kita, dan meluputkan kita dari semua masalah yang ada. Kita tahu saat ini sedang ada perang yang dahsyat, melebihi perang Ukraina, perang Israel, yaitu perang antara Amerika dan Cina, perang dagang. Cina sekarang, terutama Amerika dulu, Amerika menerapkan tarif produk-produk Cina yang masuk ke Amerika 145%. Cina balas lagi 125% buat produk Amerika masuk ke China, dan sekarang China melarang semua produk Amerika masuk ke China. Apakah ada dampaknya buat Indonesia? Saya rasa ada. Donald Trump, kita berdoa buat Donald Trump supaya jangan sampai muncul kebijakan-kebijakan yang meresahkan dunia, menggoncang dunia. Kita juga patut berdoa buat Pak Prabowo dan timnya dengan seluruh kabinetnya, supaya kabinet Indonesia saat ini juga bisa memberikan kebijakan yang menentramkan dan menenangkan rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya semakin hari semakin marah, apalagi rakyatnya semakin hari semakin lapar. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bahkan dikatakan ada beberapa orang Indonesia dalam kegelapan. Pada saat Indonesia gelap, jemaat NIC harus jadi terang.
supaya Anda jadi terang di tengah kegelapan Indonesia. Amin. Dimanapun Anda berada, Tuhan sedang mengutus Anda untuk jadi terang di tengah kegelapan Indonesia. Diperkirakan dampak daripada perang dagang Amerika China ini akan mempengaruhi 3-4 bulan ke depan, di mana Indonesia ada kemungkinan akan terjadi PHK atau kehilangan pekerjaan 1,2 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan. Ini perkiraan dari para pengamat-pengamat yang ada. Dan kita berdoa supaya jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang tutup. Seperti halnya kasus yang terakhir, satu perusahaan tekstil di Cirebon, gara-gara 3 orang tidak diperpanjang kontraknya, bukan di PHK loh ini, 3 orang tidak diperpanjang kontraknya, lalu ada solidaritas dari teman-temannya 1.000 orang demo 4 hari, yang mengakibatkan produk yang menjadi order dia cukup besar, itu terkendala, dan akhirnya perusahaan kena denda dari kliennya. Akhirnya pemiliknya yang bukan orang Indonesia mengatakan, oke, karena saya rugi akibat demo Anda 4 hari, maka dengan ini saya akan hitung semua karyawan akan dapat pesangon dan perusahaan tutup. 1.100 langsung PHK. Gara-gara solidaritas pada 3 orang yang tidak diperpanjang kontraknya. Ini masih bagus, karena pemiliknya masih memperhitungkan pesangon buat 1.100 orang. Berbeda dengan yang di Solo, 10.000 belum sampai saat ini belum terima THR dan belum terima pesangon. Dan akan banyak lagi perusahaan. Kalau nggak salah terakhir saya baca ada 38 perusahaan yang sudah tutup dan PHK. Dan ke depan masih akan bertambah lagi akibat dari segala sesuatu yang terjadi, hiruk pikuk yang terjadi. Beberapa supermarket juga sudah mulai tutup. Salah satunya ada di bawah sini juga sedang dalam proses-proses menuju ke sana. Ini teman-teman kondisi yang ada. Tadi pagi saya men-sharingkan bagaimana kita sebagai orang Kristen yang aman dalam perlindungan Tuhan. Dan siang hari ini saya akan sharing tentang dimurnikan seperti emas. Artinya apa? Kalau dimurnikan seperti emas, kita tuh jangan jadi orang Kristen yang gold plated. Tampak luarnya indah, emas, kinclong, tapi ternyata plate doang. Hanya lapisan saja, karena di dalamnya ternyata bukan emas murni. Ternyata di dalamnya adalah logam-logam lain. Perak kah, perunggu kah, besi kah, atau apalah. Tapi itu gold plated, kelihatan indah, tapi pada saat plate-nya pecah, muncul aslinya di dalam. Jangan seperti itu. Kita mau jadi orang Kristen yang luar dalamnya adalah emas murni. Amin. Nah, apa yang kita akan belajar siang hari ini? Kita akan belajar dari kisah Ayub. Ada 2 kelompok ayat. Satu ayat kita akan baca Ayub 1:1-5. Kemudian nanti lanjut lagi dengan Ayub yang ke-42, 1-6. Ada 11 ayat. Saya akan bacakan. Ayub 1 ayat pasal 1 ayat 1-5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berdosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub pasal 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui.
firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Alkitab mencatat dengan jelas, seorang yang bernama Ayub ini adalah orang yang saleh dan benar-benar saleh. Dia selalu rajin beribadah, punya karakter yang baik. Karena apa? Dia menjadi suami yang baik terhadap istrinya. Dia menjadi ayah buat anak-anaknya, ada 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan dengan baik juga. He is the perfect guy in the world. Ya, dia adalah manusia laki-laki yang sempurna di dunia ini. Kaya raya, kalau dihitung hartanya tadi ribuan semua. Kalau dihitung nggak tahu berapa triliun jumlah hartanya, sangat banyak. Dan dikatakan dia orang terkaya di wilayah timur. Sempurna nggak Bapak dan Ibu? Dunia dan akhirat sempurna. Bahkan setiap hari dia memanggil anak-anaknya, dan setiap saat juga dia memberikan korban untuk menghapus dosa anak-anaknya. Karena dia punya pikiran, siapa tahu pada saat anak-anaknya berpesta ada salah-salah ngomong, ada salah-salah mengutuk Tuhan, nyalain Tuhan, saya harus melakukan korban penebusan salah buat anak saya, supaya setiap saat anak saya dalam naungan Allah. Luar biasa nggak? Coba ibu-ibu tengok suaminya, kayak Ayub nggak? Coba anak-anak lihat bapaknya, kayak Ayub nggak? Bapaknya rajin nggak ngajak anak-anaknya berdoa? Rajin nggak ayahnya ngajak untuk mengaku dosa, menebus dosa? Dan Bapak dan Ibu, kalau Ayub sedemikian saleh dan hebatnya orang kaya pula, kira-kira istrinya baik atau jelek? Dalam artian bukan fisik ya, pasti dia jadi istri yang baik juga. Biasanya kalau suaminya kaya raya, duitnya banyak, semua hartanya banyak, istrinya otomatis jadi baik. Karena semuanya berkecukupan. Dan kalau lihat ini ada mesbah keluarga yang indah, pastinya istrinya juga diatur dan dilatih oleh suaminya dengan baik. Pasti dia jadi istri yang soleh juga. Tetapi apakah menjadi perfect guy, menjadi orang yang sempurna kayak Ayub, menjadi jaminan dia tidak mendapatkan ujian dan pencobaan atau permasalahan? Justru semakin canggih, semakin pintar, semakin sempurna, maka akan semakin banyak godaan dan banyak ujian yang tidak ringan. Kalau kita biasa, kita akan diuji atau disirikin oleh teman-teman kita gitu ya. Wah, dia kaya, pasti dikunjingin apa? Oh, dia ini, dia dikunjingin apa? Hari Kamis kemarin bicara masalah Daniel kan, John Max. Daniel pun sempurna. Tapi apa? Semua wali kota, bupati sirik sama dia. Sehingga dia dicari salahnya. Tapi Daniel tidak ditemukan salahnya. Kecuali dalam hal ibadah. Maka diberikanlah satu case supaya Daniel salah. Yaitu dalam urusan ibadahnya. Ayub ini yang nyirikin bukan orang lagi. Kalau kita membaca kitab Ayub, yang sirik sama Ayub bukan manusia lagi. Siapa? Iblis. Iblis saja sirik sama Ayub. Iblis katakan, ya karuanlah dia pasti saleh Tuhan. Wong kamu jagain semua, kamu berkati dengan luar biasa. Sampai Tuhan katakan, oke, aku lepas dah. Segelnya aku lepas. Pelindungannya aku lepas. Kau boleh melakukan apa saja. Tiba-tiba orang yang sempurna secara duniawi ini, dalam hitungan cepat, hitungan hari, semuanya hilang. Barangnya dirampok, kebakaran, sampai anaknya pun 10-10-nya mati. Dan Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetap tegar. Iblis masih sirik lagi. Karuanlah, kau masih jaga dianya.
Sampai Tuhan katakan, oke, aku lepas juga dah segel dan pelindunganku terhadap pribadi Ayub. Tapi sayangkan nyawanya. Akhirnya apa? Iblis kasih penyakit yang sangat jorok. Penyakit kulit yang luar biasa, sampai garuknya aja bukan pakai kuku lagi. Garuknya pakai apa? Beling. Dan perkiraan saya mungkin berbau. Sehingga semuanya meninggalkan dia. Sampai-sampai di detik yang paling krusial ini pun, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang membuat Ayub agak lepas lagi kendalinya. Barikade terakhir dia adalah sebenarnya tinggal satu, pendamping dia. Next slide boleh digambar, ditayangkan gambarnya. Itu dari jaya, kemudian sengsara, nanti kemudian akhirnya jaya lagi ya. Itu gambarnya gitu membacanya. Saya lagi ngomong di tengahnya. Dia udah jatuh miskin, semua hartanya habis-habisan gitu ya kira-kira ya. Dan tiba-tiba tinggal satu lagi, pendamping saya, support saya enggak. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, istri yang awalnya baik sebelum bencana semuanya baik, tiba-tiba pada saat bencana terjadi, kondisi berubah 180 derajat, semua yang dari genggaman hilang, musibah dialami. Ayub dan istri juga tentu saja sangat tertekan dan menderita dengan semua peristiwa menimpa keluarga mereka. Dan yang paling terakhir, yang paling menderita pasti Ayub, karena dialah yang menjadi sasaran tembaknya iblis. Pada saat itu secara manusia satu-satunya kebahagiaan yang masih tersisa dari Ayub hanyalah istrinya sebenarnya. Sehingga kehadiran dan dukungan dari istrinya sangat dibutuhkan. Namun kenyataannya satu-satunya asa yang ada selain Tuhan tiba-tiba menampakkan muka aslinya. Ketika istrinya mempertanyakan kesetiaan Ayub kepada Allah, istrinya katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Saya pikir inilah pukulan terberat dari semua peristiwa yang Ayub hadapi. Karena apa? Pada saat tinggal satu-satunya peluang, pendukung dia satu-satunya yang diharapkan untuk bisa menopang motivasi dan motivasi dorongan hidupnya, tiba-tiba istrinya juga mengungkapkan hal yang sebaliknya. Menjadi satu pukulan telak, seolah ditusuk tepat di tempat yang paling mematikan. Namun kesetiaan Ayub pada Tuhan tetap tidak dapat dihancurkan dengan semua ide dan sumpah serapah. Bahkan Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Mungkin kalau dalam keadaan normal seorang suami ngatai istrinya gila, mungkin jadi sesuatu hal yang aneh ya. Tapi kalau kita melihat ceritanya Ayub ini, ibu-ibu setuju nggak kalau suaminya ngomong istrinya gila? Kok nggak ada jawabannya ibu-ibu? Pada saat ada istilah kan, pada saat kaya abang sayang, nggak ada duit abang sayang, nggak ada duit abang ditendang. Inilah fakta yang terjadi. Terkadang Tuhan mengizinkan kita. Ayub ini orang yang saleh luar biasa, sempurna. Kalau kita compare diri kita dengan Ayub, seberapanya Ayub kita? Ayo bapak-bapak, seberapanya Ayub kita Pak? 10% ada? Di bawah 10%? 5%? 3% kata Bu Esther, laki-laki 3%-nya Ayub. Pak Binsar setuju Pak, kita 3%-nya Ayub? Lebih ya Pak? Lebih dari 10? Pak Binsar ngomong lebih dari 10%. Tapi kan gak sama dengan Ayub kan? Kalau Ayub yang sempurna 100% seperti ini aja, Tuhan masih mengizinkan Ayub untuk dimurnikan. Diberikan satu case, satu ujian untuk memurnikan dia.
untuk ngetes dia apakah Ayub benar-benar saleh. Nggak cuma pada saat dia happy, tapi pada saat dia nggak unhappy pun dia tetap saleh atau tidak. Sampai dikhianati istrinya pun dia masih setia atau enggak. Saya nggak tahu apakah, karena nggak dicerita di Alkitab, mungkin dalam imajinasi saya, istrinya ngatakan, lu kalau masih sayang sama aku, kutukin Tuhan lah. Ngapain? Dia udah bikin sengsara lu. Ayub gak milih istrinya, dia milih Tuhan. Engkau gila. Apakah kita hanya mau pada saat Tuhan memberkati, tapi gak mau pada saat Tuhan tidak memberkati kita? Apa yang diberikan Tuhan adalah milik Tuhan. Kita cuma dititipin doang untuk ngelola. Kalau sekarang Tuhan ambil, ya sudah diambil sama Tuhan. Memang itu milik Tuhan. Dan dalam kitab Ayub diceritakan segala sesuatunya tentang pergumulan Ayub, diskusi Ayub, dan segala sesuatu yang terjadi. Next slide. Maka dalam setiap tekanan itu akan muncul originalitas kita. Akan muncul keaslian kita. Satu, istrinya akan terlihat aslinya. Oh, ternyata kau mencintai aku, engkau saleh karena pada saat kondisinya sempurna. Pada saat kondisi yang gak sempurna, engkau mengajak aku untuk mengutuki Tuhan. Gak tahu para istri-istri sini yang sudah mungkin menikah lebih dari 10 tahun, pasti mengalami up and down. Pada saat kita sedang up, pasti happy semuanya. Biasanya kalau up, istri happy. Suaminya nyari happy yang lain. Karena banyak duit. Tapi pada saat down, suaminya sedih, istrinya juga sedih. Tapi terkadang istrinya ngujuk-ngujukin untuk balik lagi dan akhirnya menyelewengkan sikap dan perilaku suaminya lebih dalam lagi. Nah, kita harus pada saat up istrinya tetap mendukung sehingga suaminya tetap setia. Pada saat down istrinya juga menopang supaya suaminya bangkit kembali dari keterpurukannya. Itu yang baik. Jangan ada duit abang sayang, nggak ada duit abang ditendang. Originalitas yang kedua yang muncul adalah sahabat-sahabat Ayub. Semua orang pada saat jayanya Ayub, mereka datang seolah semut ngerubutin gula gitu ya. Sama kan kalau kita sedang kaya raya, sempurna, teman banyak sekali. Yang nggak temen pun ngaku-ngaku temen. Aku kenal loh sama Pak Robertus, wah aku kenal dengan Bu Novi, gini. Kenapa? Kita sedang jaya. Tapi pada saat kita jatuh dalam keterpurukan yang habis-habisan, kayak Petrus kepada Yesus, aku tidak kenal dia. Pernahkah Bapak dan Ibu jadi orang kusta? Bukan orang kusta karena penyakit, tapi kalau melihat kita semua orang nyingkir. Hati-hati, orang Petrus di sana. Hati-hati. Mana? Ini adalah satu situasi pada saat Ayub terjadi. Semua orang meninggalkan dia. Hanya sahabatnya yang datang pada dia. Dan bahkan sahabatnya katakan, dia pada saat lihat pun, sahabatnya udah gak kenalin dia. Saking sedihnya sahabatnya juga ikut nomprok di tanah, menaburi dirinya dengan debu dan tanah. Sama-sama untuk prihatin dengan Ayub. Dan kitab Ayub menceritakan diskusi mereka antara Ayub dan sahabat-sahabat ini. Banyak hal yang terjadi dengan Ayub dalam diskusi-diskusi itu, tetapi Ayub tetap mempertahankan imannya dan mempertahankan cintanya pada Tuhan. Ayub adalah emas. Seandainya Ayub bukan emas, pasti perkataan istrinya sudah meluluh lantakkan imannya. Sehingga karena ia emas, ia tak pernah takut dengan api. Sebab emas dalam api justru semakin dimurnikan. Itulah Ayub melewati api pencobaan, tapi hidupnya justru semakin dimurnikan. Emas tetaplah emas, sekalipun dalam lumpur atau makanan babi sekalipun. Tetap itu emas. Tetapi jika barang tiruan bertemu dengan api akan terlihat kualitas yang rendah dan tak berharga.
Saudara, siapakah kita sesungguhnya? Apakah emas atau imitasi? Akan teruji dalam api pergumulan. Sebab itu, saat ini kita sekarang ini sedang membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk takut akan Tuhan. Supaya apapun yang kita hadapi ke depan nanti, kita sudah siap. Dan kita merasa diproses dan dimurnikan. Tujuan Tuhan baik. Semua ini harus terjadi. Supaya apa? Muncullah anak-anak Tuhan yang real emas, yang menjadi logam mulia, bukan emas tiruan apalagi gold plated, emas yang murni. Karena di akhir zaman ini Tuhan membutuhkan kita semua sebagai emas-emas yang murni, yang kinclong dan mentereng gitu ya, yang berterang menjadi sinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Maukah kita menjadi orang-orang yang menjadi emas yang murni? Mau ya? Bapak dan Ibu, terkadang sahabat-sahabat Ayub itu datang bukan sekedar omong doang. Sahabat. Banyak orang Kristen yang merasa kalau ada anak, ada teman-temannya, ada sahabatnya mengalami persoalan dan pergumulan yang hebat dan dia dalam jatuh terpuruk. Mungkin dia tidak meninggalkan sahabatnya itu secara letterlek. Terkadang juga masih ada bersendaguro, mungkin dalam pertemuan-pertemuan ibadah masih ada. Dan banyak orang Kristen, kok kamu katanya sahabat, kok nggak nolongin dia? Oh, aku nolongin kok. Saya masih memperlakukan dia sebagai sahabat. Saya mendoakan dia. Tapi kalau menemuinya, apalagi ini saya mau flashback kasus COVID-19 gitu ya. Pada saat teman-teman sahabat kita kena COVID-19, adakah kita yang berani nengokin dia? Seandainya dokter mengizinkan. Seringkali kan ya kalau nemuin dia, pikirlah kondisinya saat ini gimana ya. Terkadang orang Kristen juga katakan, aku mendoakan, ketemuin, ntar dulu deh. Kalau kondisi dia penyakitnya begitu, kita harus pandai dan berhikmat toh. Kita bersembunyi di balik hikmat Allah, seolah-olah kita murni dan saleh. Tapi apakah betul seperti itu? Terkadang pada saat sahabat kita susah dan terpuruk, kita nggak mau dikerecokin dan kita nggak mau direpotkan. Terkadang kita juga meninggalkan sahabat kental kita karena dia sedang mengalami keterpurukan yang dahsyat. Bapak dan Ibu sekalian, COVID-19 sudah lewat, tapi ada kemungkinan bom biologis akan muncul lagi dengan penyakit yang berbeda. Tadi pagi saya kabarkan juga selain perang Amerika dan Cina ada the next pandemic apalagi. Apakah ada pandemi berikutnya? Saat ini katanya ada virus yang sudah selesai diproduksi, tinggal disebarkan lagi. Mirip-mirip COVID tapi ini jauh lebih dahsyat lagi. Apakah itu akan dipakai atau tidak? Mari kita berdoa terus. Kalau itu muncul pun kita berdoa untuk proteksi diri kita. Kalau kita sampai kena pun anggap itu sedang ada pemurnian seperti emas. Masihkah kita sanggup? Tadi saya katakan, saya bertanya apakah diri kita punya kualitas setinggi Ayub? Jawabannya tidak setinggi itu. Pertanyaan kedua, apakah ada di antara kita yang punya penderitaan sama beratnya dengan Ayub? Kita tentunya juga belum pernah punya pengalaman seperti Ayub. Tiba-tiba hartanya habis total, anak-anaknya mati semua, istrinya ninggalin dia, dan dia juga kena penyakit yang dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, hilang semuanya, dan dia tinggal satu orang tunggal sendirian dengan kondisi yang parah. Untuk kita juga belum pernah mengalami itu. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang pertama tadi adalah tekanan itu menunjukkan keaslian kita, keaslian orang-orang dekat kita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Ayub ini, supaya kita nggak cuma survive tapi thriving, nggak cuma bertahan tapi bisa bertumbuh dengan baik, mekar lebih baik. Selain kita menerima tekanan untuk menunjukkan sikap asli untuk memurnikan kita, hal yang kedua adalah pengakuan akan kuasa Tuhan. Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat, kuasa dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Apalagi bicara masalah the ultimate plan yang ada buat Anda. The ultimate plan on you.
rencana Tuhan yang paling utama yang Tuhan canangkan buat Anda. Nggak ada yang pernah bisa batalkan. Kecuali kalau rencana-rencana yang biasa-biasa, kehidupan pada umumnya, kita bisa melencengin, kita bisa minta pada Tuhan hal yang berbeda, mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan, contohnya umpamanya salah seorang dari Anda akan ditetapkan, Anda akan diutus pergi ke Ukraina umpamanya. Walaupun kondisi Anda nggak memungkinkan, tapi kalau Tuhan sudah menetapkan itu, maka Tuhan bisa menggunakan segala resources, segala cara Dia untuk membuat Anda dipersiapkan untuk diutus ke Ukraina. Ada yang mau diutus ke Ukraina? Ada yang mau diutus ke Paris? Nah, langsung. Ada yang mau diutus ke Tokyo? Mau. Ada yang mau diutus ke Somalia? Nah, kendor lagi. Ya. Remember, semua jemaat NIC harus siap diutus Tuhan. Jangan cuma amin loh ya. Yang ngomong amin tadi siap loh ya. Karena ayat katakan ini aku, utuslah. Selalu kan ini aku Tuhan, utuslah dia. Harusnya inilah aku, utuslah aku. Ya, ayat ini powerful. Siap untuk diutus kemanapun juga Tuhan? Udah aminnya kendor. Serem. Bapak dan Ibu, Tuhan bisa gunakan berbagai macam usaha untuk mewujudkannya. Kita sebagai manusia hanya bisa berserah dan percaya bahwa rencana Allah tidak pernah mencelakakan kita. Dan ingat, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Mungkin kita punya planning-planning yang hebat menurut diri kita. Tapi remember, kalau Anda ada dalam pandangan Tuhan, pertanyaan saya sebelum ke sini deh. Anda kepengen gak hidup Anda ada dalam pandangan Tuhan? Ada dalam perhatian Tuhan? Mau? Kalau mau, Tuhan ingin apapun yang kau rencanakan, itu harus sesuai dengan rencana Dia. Mungkin sekarang kita ngomong, oh aku punya planning kayak gini-gini. Menurut pikiran saya, Robertus, punya pikiran planning saya akan baik kalau begini-begini. Tapi faktanya gak sesuai. Kenapa? Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih baik. Tinggal kita mau gak peka dan sensitif terhadap tuntunan Tuhan. Terkadang Tuhan bisa berbicara dengan kita, tapi kita sendiri yang menolak. Itu bukan suara Tuhan. Masa Tuhan suruh-suruh seperti itu? Padahal itu suara Tuhan gitu. Baik lagi, firman yang tadi pagi, kalau Anda gak melekat pada Tuhan, Anda gak mengenal Dia lebih dalam, Anda gak akan mengenal suara Tuhan. Pada saat Tuhan ngasih arahan, seolah kok doaku gak dijawab-jawab sama Tuhan. Tuhan udah ngomong, cuma kita gak kenal suaranya. Dianggap suara angin lalu aja. Kita harus tahu dan mengakui kuasa Tuhan ini. Rencana Tuhan itu jauh melebihi rencana kita. Dan rencana Tuhan pasti lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. At least rencana Tuhan pasti lebih baik untuk keabadian kita nanti. Mungkin pada pandangan kita gak lebih baik di dunia. Tetapi percaya saya, apapun yang Tuhan berikan di dunia ini untuk kebaikan kita di keabadian nanti. Hidup kita di dunia 70-80 tahun saja. Dan tidak mungkin 70-80 tahun Anda sengsara selama-lamanya. Pasti ada happy, ada sengsaranya. Tapi jangan cuma mau happy-nya doang, sengsaranya gak mau. Sengsaranya itulah terkadang menjadi pembelajaran buat kita. Mempersiapkan diri kita masuk dalam keabadian. Eternity. Amin. Hal yang ketiga. Sebelum hal yang ketiga, next slide. Ini yang tadi Pak Gembala sempat ngomong juga. Orang yang tidak pernah mengambil langkah iman karena takut gagal adalah orang yang telah gagal terlebih dahulu sebelum melangkah. Ini yang diomongin Pak Gembala. Anda orang mati sebelum mati. Gimana? Jangan mati sebelum
mati. Artinya apa? Jangan takut duluan, jangan takut gagal duluan. Anda harus mau coba. Kopinggo juga mengatakan begitu. Orang yang gagal adalah orang yang takut mencoba. Karena pada saat dia takut mencoba dan dia tidak mencoba, dia pasti gagal. Gagal adalah apa? Gagal untuk mengetahui bahwa langkah itu benar atau salah. Tapi orang yang berani ngambil langkah, itu pasti berhasil. Minimal dia berhasil mengetahui langkah itu benar atau salah. Ayo saya bolak-balik kata-katanya, Anda nangkep ya. Anda resapi kata-katanya. Janganlah mati sebelum mati. Janganlah gagal sebelum Anda benar-benar gagal. Orang yang tidak pernah mengambil langkah iman karena takut gagal adalah orang yang telah gagal terlebih dahulu sebelum melangkah. Ini kata Howard Hendricks. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, hal yang ketiga. Ayub katakan terbuka dan mau diajar. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ingat, Ayub juga bingung kenapa dia harus melakukan itu, tapi dia mau diajar dan terbuka. Pada saat diskusi dengan sahabatnya, diskusi dengan Tuhan, jawaban Tuhan dan segala macam, dia bertanya pada Tuhan. Dia banyak belajar dari situ. Dia mau terbuka dan mau diajar, sehingga dia tahu pengetahuan arahnya Tuhan mau kemana. Tadi pagi saya katakan, kalau Anda melekat, pasti Tuhan akan menceritakan semuanya. Revealing His secret. Dia mau membukakan semua rahasia-rahasia kepada Anda. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Domba-domba yang mengenal gembalanya. Makanya Anda akan terluputkan dari segala masalah. Anda banyak belajar dari situ. Karena Anda dekat dan melekat pada Tuhan. Tuhan bukakan semua bimbingan itu. Nah, apa yang menjadi pelajaran buat kita dalam hal mau terbuka dan belajar? 2 Timotius 3 ayat 6 katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab itulah yang akan jadi patokan buat kita semua. Alkitab adalah ilham Allah untuk kita belajar memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Maka mata kita akan menjadi terbuka dan kita dapat dilembutkan untuk menerima ajaran dan berjuang untuk berubah. Saya selalu katakan, yuk jemaat NIC, kita meningkatkan kerajinan kita untuk baca Alkitab setiap hari. Tadi pagi saya juga ngungkapin, ada pertanyaan dari anak saya, Papi, gimana sih dengerin suara Tuhan? Apa benar suara Tuhan itu kayak suara papi aku dengerin saat ini? Saya katakan, suara Tuhan bisa muncul, yang paling mudah adalah dari Alkitab. Alkitab yang kita baca setiap hari, itu bisa jadi suara Tuhan. Bimbingan Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, rajin dulu dong komunikasi dengan Tuhan. Rajin dulu dong, gak cuma berdoa. Berdoa itu kita yang ngomong pada Tuhan. Tapi Tuhan akan ngomong sesuatu lewat Alkitab yang kita baca. Alkitab sekarang di dunia modern sekarang enak. Ada yang bisa dibaca, ada yang cuma didengerin loh. Ada Alkitab suara juga. Kalau Anda mau malas baca, coba buka aplikasi, download aplikasinya untuk bisa mendengarkan Alkitab suara. Faith comes by hearing. Organisasi namanya itu FCPH. Faith comes by hearing. Iman muncul dari pendengaran. Itu suara Tuhan pertama. Suara Tuhan kedua adalah dari hati nurani kita. Bisa muncul suara-suara yang mengilhamkan atau Tuhan arahkan supaya kita jadi benar. Kalau Anda punya karunia, Anda juga bisa punya karunia mendengarkan suara Tuhan secara audible. Atau punya mimpi-mimpi yang Tuhan berkata-kata dalam mimpi kita. Atau lebih hebat lagi punya karunia bisa melihat penampakan Kristus dan Kristus berbicara langsung dengan kita. Tergantung Tuhan maunya seperti apa buat diri kita. Tapi at least firman Tuhan itu harus dibaca, Alkitab itu harus dibaca. Saya percaya kok teman-teman semua pasti punya Alkitab. Dan saya percaya juga rumah-rumah orang Kristen pasti Alkitabnya lebih dari satu. Ya Pak ya? Tapi udah lusuh untuk dibaca atau belum? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi kembali lagi, maukah kita diproses, ditempa dan dimurnikan seperti emas?
Terakhir, poin keempat. Berubah mindsetnya karena ngalami. Ayub juga ngakuin akhirnya. Dulu hanya dari kata orang saja ya aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ayub pun mengalami permasalahan yang dihadapi. Itu untuk melihat betapa besar kasih Tuhan jagain dia. Betapa dia bisa merasakan banyak pembelajaran dalam diskusi dia dengan sahabatnya, diskusi dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dia banyak pembelajaran yang real yang dia alami. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita nggak selevel dengan Ayub. Ayub saja dimurnikan jadi emas. Kita akan jauh lebih besar dan lebih berharga kalau kita benar-benar dimurnikan jadi emas. Pertanyaan saya, siapkah Anda dimurnikan seperti emas? Halo? Siapkah Anda dimurnikan seperti emas? Amin? Yakin? Jangan komplain kalau menghadapi masalah. Masalah itu dibacanya masnya Allah. Bukan Masya Allah. Masya Allah itu artinya adalah astaga gitu. Biasanya kalau orang kaget, oh Masya Allah gitu kaget. Tapi kalau ada masalah kita jangan kaget. Tapi apa? Kita happy, ini masnya Allah nih. Kita mau dikasih emasnya Tuhan. Pengalaman yang berharga. Emasnya Tuhan adalah pengalaman berharga. Pengalaman bersama Kristus. Amin. Paulus pun demikian. Paulus kurang apanya pada saat dia jadi Saulus? Dia adalah murid Gamaliel. Seorang Farisi yang luar biasa, ahli Taurat yang ngelotok. Bahkan gak cuma ngelotok. Kita aja gak ngelotok Alkitab. Paulus ngelotok Alkitab. Ngelotok perjanjian lama, Taurat Tuhan ngelotok. Sampai dia gak cuma ngelotok doang, dia berjuang dan bertempur untuk menjagai supaya Taurat dijalankan dengan benar. Maka dia sikat semua pengikut Kristus karena dianggap itu menyalahi Taurat. Sampai dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ngalami sendiri ketemu dengan Yesus. Maka selaputnya menutup matanya pada saat buta, rontok, dan dia berubah karena kenal Yesus. Kenal kasih Yesus. Pertanyaannya, kita semua yang hadir di sini pernah ngalami kasih Yesus enggak? Kalau iya jawabannya, itulah cinta mula-mula Anda. Pelihara supaya itu menjadi satu semangat dan dorongan kita untuk menjadi Kristen yang siap dimurnikan seperti emas, yang siap diterima oleh Tuhan sebagai permatanya Tuhan, dijagai Tuhan, dan suatu saat permata ini akan dipakai untuk menerangi dunia yang gelap. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pembelajaran dari tadi pagi hingga siang hari ini, mungkin di antara kita ada yang menganggap atau meresponi sesuatu hal yang cukup keras, cukup berat. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang Engkau ajarkan dari pagi hingga siang ini akan menjadi satu rema buat kami. Menyadarkan diri kami bahwa kami harusnya menjadi orang Kristen yang sejati, layaknya emas yang terus dimurnikan supaya kami menjadi emas-emas yang mulia, emas yang murni. Tidak ada kepalsuan lagi dalam diri kami. Bapa, inilah kami semua yang siap dimurnikan seperti emas. Proses kami Tuhan, ubah diri kami supaya semakin hari semakin di dalam perkenanan Tuhan. Kami mengurapi berkati jemaat-Mu tempat ini. Mereka siap untuk diutus kemanapun Tuhan utus. Dan kami percaya NIC akan diberkati Tuhan, NIC akan dipakai Tuhan dengan lebih luas lagi. Dan semua jemaat ini adalah volunteer-volunteer Tuhan. Jemaat di NIC tidak ada jemaat yang biasa. Semuanya adalah anak-anak Tuhan yang siap diutus untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Tuhan berkati. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini.
Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau WTM diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Woman in God's Spirit di jam 2 siang pada tanggal 10 April. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Oh iya, untuk yang mau konseling dan didoakan, NIC mengadakan konseling pelepasan pada jam 2 sampai jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia info yang wajib saudara dan saudari ingat. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April di jam 10 pagi dan hanya akan diadakan satu sesi ibadah ya. Jangan lupa untuk datang. Dan untuk ibadah Paskah akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan 1 siang. Sekian weekly news dari NIC. God bless you. In a world broken by sin, one act of love change everything. This is the story about the Savior who gave his life not because we deserved it, but because he loved us first. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang luar biasa, dimurnikan seperti emas. Terima kasih Pastor Robertus Budi Setiono. Firman Tuhannya pada siang hari ini sungguh sangat memberkati. Kita percaya ya, pasti dimanapun kita berada, kita harus mau dimurnikan seperti emas. Buat Bapak Ibu Saudara yang masih bertanya-tanya, saya di tempat yang benar nggak ya gitu. Percayalah, Tuhan tahu di mana kita ditempatkan. Amin. Seperti perjalanan rohani saya setahun ini di NIC, luar biasa. Seperti Tuhan membawa saya ke dalam rumah rohani saya yang benar. Itu yang saya rasakan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membacakan pengumuman, saya mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah siang hari ini? Boleh lambaikan tangan. Oh, welcome home. Senang sekali bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara. Kita berharap masih bisa berjumpa di ibadah raya selanjutnya. Buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia beribadah, terima kasih. Welcome home Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah pengumuman yang penting untuk kita ketahui. Ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 18 April 2025 diadakan di jam 10 pagi. Jadi ada satu kali ibadah di hari Jumat tanggal 18 April 2025 di jam 10 pagi. Dan ibadah Paskah di hari Minggu ada 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 13 WIB. Jadi ibadah Paskahnya di jam 9.30 dan di jam 13 siang. Dan untuk ibadah youth diliburkan karena ada ibadah Paskah di jam 13. Dan untuk ITM diliburkan di hari Minggu besok, hari Kamis besok ya. Dan ada ibadah Wings di tanggal 24 April 2025 buat wanita-wanita hebatnya Tuhan.
boleh datang bawa teman-teman wanitanya untuk beribadah di ibadah Wings tanggal 24 April 2025 di jam 14 WIB di NIC. Juga ada konseling dan pelepasan setiap minggu kedua dan minggu keempat di jam 2 siang juga. Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi Kak Eva ya. Dan untuk cell group, jadi NIC punya komunitas cell group. Bapak Ibu sekalian dibagi 4 wilayah, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara. Jika Bapak Ibu rindu untuk lebih dekat lagi, lebih saling menguatkan, boleh ikut di dalam ibadah cell group. Nanti untuk informasi selanjutnya boleh hubungi Kak Eva. Dan terakhir untuk pengumuman persembahan kita ada 2 cara. Boleh melalui kris dan boleh masukin ke amplop dan diletakkan di box di sebelah kiri pintu keluar. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Sampai bertemu di ibadah raya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu siang hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Robertus yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita pada siang hari ini. Siap belajar dari Mas Ayub? Jadi hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Ya, yang pertama, tekanan itu menunjukkan originalitas kita. Kedua, pengakuan akan kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, terbuka dan mau diajar. Keempat, berubah mindsetnya karena mengalami. Ini bicara dimurnikan seperti emas. Ya. Siapa di sini setiap kita yang mau dimurnikan seperti emas? Ya, puji Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Siap dimurnikan dengan api? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini saya mau simpulkan bahwa Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Dia sedang memurnikan kita menjadi seperti emas. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ada dalam kehidupan Ayub. Ayub mengasihi Tuhan, Ayub terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, kata Ayub, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Really pure gold is not just gold plated. Jangan jadi gold plated, jangan jadi hanya luarnya aja yang kelihatannya emas, luarnya aja yang kelihatannya mulia sebagai orang Kristen. Tapi kita harus benar-benar menjadi emas yang murni. Dikatakan hingga akhirnya kita akan menjadi harta kesayangannya. Emas yang murni akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Sebagai emas yang murni yang menjadi bagian di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya Tuhan hanya emas yang murni yang dibawa masuk. Bukan emas palsu, bukan hanya gold plated atau lapisan emas. Tapi emas yang murni, yang layak menjadi perabotan di dalam kerajaan.
Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi dikatakan kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Harta kesayangan tuh artinya kita dijaga, disimpan, ditaruh di tempat yang aman. Dunia boleh gelap, dunia boleh kacau, dunia boleh semakin jahat. Tapi pada saat kita menjadi harta kesayangannya Tuhan, kita akan diluputkan dari semua yang jahat. Kita akan dipisahkan. Makanya kita jangan berdoa bahwa dunia ini semakin baik. Karena memang sudah dibuatkan Alkitab. Di akhir zaman dunia semakin jahat. Tapi bagian kita adalah menjadi harta kesayangannya Tuhan. Pada saat dunia semakin kacau, Dia akan meluputkan kita, Dia akan menyimpan kita di tempat yang aman. Ya, jadi itulah pada saat kita siap dimurnikan, tujuan Tuhan adalah bukan untuk menghancurkan kita, tapi membuat kita menjadi emas yang murni. Pada saat menjadi emas yang murni, kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Kita disayang sama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Baik. Welcome home buat yang baru pertama kali hadir di NIC. Selamat bergabung di rumah rohani kita di sini di New Identity Church. Sekadar informasi, kita baru 1 tahun lebih gereja ini berdiri, mungkin hampir 2 tahun. Ya, jadi inilah kita. Jika belum ada rumah rohani yang tetap, kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu Saudara tertanam di gereja ini. Seperti biasanya saya akan beritahukan bahwa di gereja kita tidak diedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkannya di amplop yang ada tersedia di kursi dan memasukkannya di kotak persembahan yang terletak di arah pintu keluar. Atau persembahan dapat berupa transfer maupun QR. Saya ingin menyampaikan mengapa kita harus memberikan persembahan. Ada prinsip persembahan yang NIC perlu jelaskan. NIC sebagai gereja didirikan untuk menjadi berkat. Kita semua anak-anak Tuhan juga diajar untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak 1 rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, akan menuai banyak juga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan, tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mempersiapkan persembahan baik secara amplop maupun digital, persembahan syukur maupun mengembalikan perpuluhan, mari kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, bahkan tidak alami resesi ekonomi, dan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil,
Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.